Shalom teman-teman semuanya. Yuk teman-teman JCN Youth, mari kita mau beribadah pada hari ini. Ayo siapkan Alkitabnya, siapkan hati dan pikirannya untuk kita memuji dan menyembah Tuhan. Ya teman-teman, masih semangat memuji nama Tuhan, amin. Ayo kita mau sambut Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat dan Raja kita.
Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya, puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. 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 Mulia namanya, mulia namanya. Haleluya. Mari teman-teman, kita mau nyapa hati dan pikiran kita mau mendengar firman Tuhan. Percaya bahwa dalam kondisi sulit apapun, Tuhan ada bersama kita. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah ku ragukan, ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Oh, tak pernah ku ragukan kasih-Mu bersamamu, bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenanan yang
生命长，见他力量，都是因着你同在，永远都不会离开你的爱。哦，我要与你同行，胜过所有一切。你也拿我生命，让我勇敢前行。你伸手扶着我，垂听我的呼救。你恩典淡充满，我已能离开我要与你同行，胜过所有一切。你也拿我生命，让我勇敢前行。你伸手扶着我，垂听我的呼救。你恩典充满我，一生不离开我bersamamu。Bersamamu Bapa, oh, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar, melimpah bagiku. Anugerahmu besar, anugerahmu besar, melimpah bagiku. Yuk teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, kami ucap syukur Tuhan untuk sore hari ini, di mana kami boleh berkumpul, boleh beribadah walaupun secara online. Tuhan, kami masih diberikan kesempatan untuk kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, sebentar kami memulai ibadah Yud pada hari ini Tuhan, kami memuji menyembah-Mu Tuhan, dan kami juga mengucap syukur atas pemilihan Tuhan. Juga kami akan mendengar firman Tuhan. Kiranya Engkau pakai hamba-Mu yang akan melayani firman Tuhan pada sore hari ini. Kiranya firman Tuhan yang diberitakan merupakan kebenaran firman-Mu yang boleh memberikan kami kekuatan, memberikan kami dasar kehidupan, dasar berharap kami dan beriman kami pada firman-Mu saja. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu Tuhan untuk ibadah Yud ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Hai Sobat Muda yang berbahagia dan dikasihi Tuhan Yesus. Kita berjumpa kembali dalam ibadah
online Youth dan GC. Bagaimana kabar kalian? Kawin harapkan kalian tetap sehat, kuat. Tuhan Yesus selalu menyertai. Kawin mengingatkan untuk kita selalu memperhatikan protokol kesehatan 3M. Memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan di kesempatan ketika kita ada di luar dan di dalam rumah. Anak-anakku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita sudah memasuki bulan Desember, bulan Natal. Kita memperingati hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Renungan firman Tuhan akan kawin sampaikan tentu berhubungan dengan kelahiran Tuhan Yesus. Sebelum kawin melanjutkan firman Tuhan pada sore hari ini, terlebih dahulu saksikan video yang berikut ini. Selamat menyaksikan. Theophilus yang mulia, semua peristiwa ini kutuliskan padamu supaya engkau dapat mengetahui tentang kebenaran yang sesungguhnya. Pada zaman pemerintahan Kaisar Agustus, Raja Agung di Roma, dan Herodes Raja Yudea, Allah mengutus malaikat Gabriel menemui Maria, seorang anak dara di Nazaret. Jangan takut, sebab engkau beroleh kasih karunia dari Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan menamai dia Yesus. Bagaimana mungkin? Aku masih perawan. Roh Kudus akan turun ke atasmu, dan anak itu akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Kerajaannya tidak akan berkesudahan. Maria pergi ke Yudea, mengunjungi Elisabet saudaranya yang juga mengandung secara ajaib. Elisabet, Maria. Diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan juga buah kandunganmu. Ketika salahmu ku dengar, anak yang ada dalam rahimku melonjak kegirangan. jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Tuhanku. Segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Hai penduduk Nazaret, Kaisar Agustus memerintahkan diadakannya sensus penduduk di seluruh wilayah Galilea dan Yudea. Setiap orang harus mendaftarkan diri, masing-masing di tempat kelahirannya. Bagaimana? Kita akan mencoba mencari tempat untuk beristirahat, Maria. Maria pun pergi ke Bethlehem untuk mendaftarkan diri bersama Yusuf tunangannya. Ternyata tidak ada tempat menginap bagi mereka, kecuali sebuah kandang yang hina. Di daerah itu ada gembala yang menjaga kawanan ternak. Tiba-tiba malaikat Tuhan berdiri dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar atas mereka. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Mereka segera pergi melihat bayi yang sedang terbaring dalam palungan, dan merekalah orang pertama yang mewartakan kabar baik tentang kelahiran Juru Selamat.
anak-anak yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, bagaimana dengan video yang kalian saksikan? Indah bukan? Tema firman Tuhan sore hari ini, melihat, datang, dan menang. Melihat, datang, dan menang. Kita akan buka firman Tuhan dari Injil Lukas dan juga Injil Matius. Terlebih dahulu kita akan membuka Lukas pasal 2 ayat 1 sampai yang ke-7. Lukas 2 ayat 1 sampai yang ke-7, demikian firman Tuhan. Kelahiran Yesus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing ke kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkan di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Sobat muda yang berbahagia dan dikasihi Tuhan, kelahiran Tuhan Yesus adalah kelahiran yang penuh dengan keajaiban. Kelahiran Tuhan Yesus, kelahiran yang mengubahkan kehidupan umat manusia. Kelahiran Tuhan Yesus adalah kelahiran yang mengubah setiap kehidupan manusia yang percaya kepadanya, bahwa dia lahir sebagai juru selamat umat manusia. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sobat muda yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, sore hari ini kita akan belajar dari peristiwa kelahiran Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus lahir, peristiwa yang terjadi itu sungguh penuh dengan keajaiban. Dan keajaiban kita akan belajar dari gembala-gembala dan orang Majus. Kita akan buka firman Tuhan terlebih dahulu dari Lukas pasal 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-20. Lukas 2 ayat yang ke-8 yang berbunyi demikian. Gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam balungan." Ayat yang ke-13, "Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah," katanya. "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di antara manusia yang berkenan kepadanya." Wow, sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Sobat muda yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, ini merupakan keajaiban yang luar biasa. Gembala-gembala melihat malaikat menjumpai mereka disertai dengan bala tentara surga. Lihat malaikat dan bala tentara surga penuh dengan kemuliaan. Setelah mereka melihat, apa yang mereka lakukan? Perhatikan di ayat yang ke-16 dari Lukas 2 yang berbunyi demikian. "Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Ketika mereka sudah melihat, mereka datang menjumpai bayi Yesus yang terbaring di dalam palungan bersama dengan ibunya Maria dan bapaknya Yusuf."
Sobat muda yang kekasih di dalam nama Tuhan, tidak hanya mereka melihat, mereka juga menang. Perhatikan di ayat yang ke-20, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Sambil memuji dan memuliakan Allah. Bukankah ini yang disebut dengan menang? Ada sukacita yang luar biasa. Mereka menang setelah mereka melihat malaikat di surga menjumpai mereka dan mereka datang kepada Tuhan. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang tadi katakan kepada mereka. Sobat muda yang kekasih di dalam nama Tuhan, kita belajar kalau kita ingin menjadi anak-anak muda yang melihat, datang dan menang. Alami itu. Engkau melihat hal-hal yang ajaib di sekitar kehidupanmu, di dalam hidupmu, orang-orang yang kau kenal, yang diberkati Tuhan. Engkau melihat akan kebaikan dan kemuliaan yang dinyatakan kepada mereka. Itu juga engkau alami dan dinyatakan kepadamu. Engkau datang kepada Tuhan dalam ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan, seperti sore hari ini ibadah online dan juga ibadah-ibadah yang sebelumnya yang kita lakukan. Dan Tuhan memberikan kita menang apapun persoalan yang kita hadapi. Mari kita melihat apa yang dialami oleh orang-orang Majus, peristiwa yang penuh dengan keajaiban. Orang Majus melihat, datang, dan menang. Matius pasal 2 ayat 1 sampai yang ke-12. Matius pasal 2 ayat 1 sampai yang ke-12. Firman Tuhan berkata demikian. Orang-orang Majus dari timur, sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat, kalimat yang mengatakan kami telah melihat bintangnya. Jadi orang Majus melihat, kami datang untuk menyembah dia, kami datang untuk menyembah dia. Perhatikan di ayat yang ke-9 dari Matius pasal 2. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Mereka melihat bintang, orang Majus dari timur melihat bintang dan datang menjumpai Tuhan. Ayat yang ke-10, ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Sangat bersukacitalah mereka. Ayat yang ke-11, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Setelah melihat bintang, mereka mengikuti bintang itu dan berhenti di atas sebuah tempat di mana bayi Yesus dilahirkan dan dibaringkan di atas palungan. Mereka datang dan menyembah. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Itu di ayat yang ke-11 bagian B. Sobat muda, setelah orang Majus melihat dan datang menjumpai bayi Yesus yang terbaring di atas dan tentunya di dalam palungan, mereka mempersembahkan harta benda mereka. Dan mereka menang. Perhatikan di ayat yang ke-12. Dan karena diperingatkan dalam mimpi, supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Bayangkan kalau orang Majus balik lagi ke Herodes, tentu mereka akan mengalami peristiwa yang bisa kita bayangkan betapa marahnya Raja Herodes. Tetapi Tuhan mengingatkan mereka untuk mereka pulang melalui jalan lain. Ini menang yang dialami oleh orang-orang Majus, kemenangan yang dialami oleh orang-orang Majus setelah mereka melihat bintangnya dan datang kepada Tuhan menyembah dan memberikan persembahan yang terbaik kepada bayi Yesus, dan mereka menang.
sobat muda yang berbahagia dan dikasih Tuhan, kita pun bisa mengalami hal seperti itu. Hal yang sama yang dialami oleh gembala-gembala dan orang Majus. Bagi Yesus memang tidak seperti gembala-gembala dan orang Majus, tapi kita melihat melalui firman-Nya. Kita datang kepada Tuhan dalam waktu-waktu doa kita, secara pribadi, secara bersama-sama seperti ibadah online sore hari ini, melalui ibadah-ibadah yang beberapa bulan yang lampau yang kita lakukan dengan tetap muka. Dan menang itu yang Tuhan akan berikan kepada kita. Ada kebenaran firman Tuhan. Kalau kita melihat dan datang menang, itu yang kita lakukan. Apa yang dikatakan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang akan kita lihat melalui firman-Nya. Setelah kita melihat akan kebaikan Tuhan, akan keajaiban Tuhan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan orang-orang yang Tuhan berkati dalam keluarga kita, kita melihat keajaiban, berkat-berkat kebaikan Tuhan dalam kehidupan suami kita, istri kita, anak-anak kita, keluarga besar kita, orang-orang yang kita kasih, jemaat Tuhan di sekeliling kita, orang-orang yang Tuhan pakai secara luar biasa. Kita datang kepada Tuhan dalam doa-doa pribadi, dalam ibadah, dan kita menang. Seperti pada sore hari ini, kita tetap sehat, kita tetap kuat, kita diberkati dan disertai oleh Tuhan. Masa depan ada di tangan Tuhan. Hidup kita dicukupkan apa yang menjadi kebutuhan dan keperluan kita. Kita tidak akan kekurangan di saat-saat yang seperti ini. Kebenaran firman Tuhan sehubungan dengan kelahiran Tuhan Yesus. Bulan Desember, bulan Natal, kita merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Kebenaran yang pertama, kita perhatikan dari Lukas pasal 2 ayat yang ke-11. Lukas 2 ayat yang ke-11. Lukas 2 ayat yang ke-11. Kalau kita sudah melihat datang dan menang, seperti yang firman Tuhan nyatakan kepada kita melalui renungan pada sore hari ini. Kebenaran di hari Natal, di bulan Desember, hari kelahiran Tuhan Yesus yang kita peringati. Kebenaran yang pertama, di Lukas 2 ayat yang ke-11 berkata demikian. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kalau kita membaca ayat ini di tanggal berapapun, di bulan apapun, di tahun kapanpun, selalu berkata hari ini. Artinya kalau kita baca hari ini, ya hari ini. Kalau kita baca besok, tetap akan berkata hari ini. Kalau kita baca di bulan depan, di tahun depan, sekalipun bukan di bulan Desember, hari ini. Artinya kita bisa memperingati hari kelahiran Tuhan itu setiap saat. Hari ini telah lahir khususnya, ya tentu bulan yang istimewa yaitu bulan Desember. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Kebenaran yang pertama, kita melihat datang kepada Tuhan dan menang. Kita harus mengerti bahwa kebenaran firman Tuhan ketika kita memperingati hari kelahiran Tuhan. Yang pertama, kepastian keselamatan. Ada kepastian keselamatan kalau kita melihat melalui firman-Nya. Kita datang kepada Tuhan secara pribadi, secara bersama-sama dalam ibadah yang kita lakukan. Tuhan memberikan yang namanya menang, yaitu kemenangan itu. Sudah pasti ada kepastian keselamatan. Katakan sama-sama, kepastian keselamatan. 3, 2, 1. Yes. Kepastian keselamatan datangnya dari Tuhan Yesus Kristus yang telah lahir sebagai Juru Selamat umat manusia
yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini kepastian keselamatan, sobat muda. Sampaikan kabar baik ini bahwa kalau kita percaya, kalau setiap orang-orang yang mendengar kabar baik percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ada kepastian keselamatan. Itu yang diberitakan oleh firman Tuhan. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Juru selamat artinya yang bisa membawa manusia masuk dalam kerajaan surga. Itu juru selamat yang bernama Yesus Kristus Tuhan kita. Satu-satunya jalan kebenaran dan hidup, yaitu Yesus Kristus yang telah lahir ke dunia sebagai juru selamat umat manusia. Yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Puji Tuhan. Matius pasal 2 ayat yang ke-6. Mari kita membuka Injil Matius pasal 2 ayat yang ke-6, yang berkata demikian. Matius 2 ayat yang ke-6. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamu lah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Kepastian keselamatan. Ada seorang gembala agung, gembala yang baik, Tuhan Yesus Kristus yang mengembalakan umatnya Israel. Bukankah kita disebut sebagai Israel rohani? Kepastian keselamatan, kebenaran firman Tuhan yang pertama. Kita harus tahu, kalau kita sudah melihat melalui firman-Nya hal-hal yang ajaib di sekitar kita dalam kehidupan kita, kita datang kepada Tuhan dalam doa-doa kita, dalam ibadah kita kepada Tuhan, dan Tuhan memberikan kita menang atau kemenangan. Ada kepastian keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Yang kedua, Matius pasal 1 ayat yang ke-20. Matius 1 ayat yang ke-20 yang berbunyi demikian. Matius 1 ayat yang ke-20. Matius 1 ayat yang ke-20 berbunyi demikian. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Adalah dari Roh Kudus. Kita membuka Lukas pasal 1 ayat yang ke-30. Lukas 1 ayat yang ke-30. Lukas pasal 1 ayat yang ke-30. Lukas 1 ayat yang ke-30. Lukas 1 ayat yang ke-30 yang berbunyi demikian. Lukas pasal 1 ayat 30. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Perhatikan Lukas 2 ayat yang ke-10. Lukas 2 ayat yang ke-10. Lalu kata malaikat itu kepadanya, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Kami sudah membacakan beberapa ayat yang menjadi penekanan jangan takut. Ini berbicara mengenai kepastian jaminan hari esok. Kepastian jaminan hari esok. Sobat muda, katakan bersama-sama dengan saya, kepastian jaminan hari esok. Itu yang Tuhan berikan kepada kita. Kita memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus. Kita melihat datang kepada Tuhan dan menang. Kita mengerti bahwa Tuhan memberikan kepastian jaminan hari esok. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, menerima Dia sebagai juru selamat pribadi kita, ada kepastian akan hari esok. Akan ada kepastian jaminan hari esok. Kepastian jaminan hari esok. Hari esok ada di tangan Tuhan. Dan pasti
hari esok itu hari yang baru, hari yang penuh dengan keajaiban dan mukjizat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Mari sobat muda yang berbahagia yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita menjadi milik Tuhan. Ada jaminan, ada kepastian jaminan hari esok. Ada kepastian jaminan hari esok. Itu yang Tuhan menyatakan kepada kita sore hari ini. Kita tidak perlu takut akan hari esok, sebab ada jaminan yang diberikan Tuhan kepada kita. Wow, sobat muda yang berbahagia, kalau kita menjadi miliknya Tuhan, hari esok ada di tangan Tuhan. Dan hari esok itu selalu indah, selalu penuh dengan hal-hal yang ajaib, kebaikan, hal-hal yang istimewa yang Tuhan berikan kepada kita. Yang terakhir, melihat datang dan menang. Matius pasal 2, Matius 2 ayat yang ke-12. Matius 2 ayat yang ke-12. Matius pasal 2 ayat yang ke-12 yang berbunyi demikian. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Sekali lagi, dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Yang ketiga, kebenaran firman Tuhan mengajarkan kepada kita sore hari ini kepastian harapan ketika ada masalah. Kepastian harapan ketika ada masalah. Kalau kita sudah melihat akan kebaikan, keajaiban Tuhan melalui firman-Nya, kita melihat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan orang-orang di sekitar kita, dalam keluarga kita, orang-orang yang Tuhan pilih, dan kita datang kepada Tuhan melalui doa-doa yang kita naikkan, dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan, dengan menyembah, dengan memuji namanya, dan Tuhan memberikan kita yang namanya menang, kemenangan, kebenaran firman Tuhan sore hari ini, kepastian harapan ketika ada masalah. Hidup kita memang tidak kebal dengan masalah, tapi masalah ada, dan ada harapan di dalam nama Tuhan Yesus. Seperti orang Majus, mereka tidak kembali kepada Herodes, tetapi Tuhan memperingatkan dan mereka pulang melalui jalan lain. Bukankah ada harapan ketika ada masalah? Sobat muda yang berbahagia dan terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita hadapi kehidupan kita menyongsong akhir tahun 2020, mengakhiri tahun 2020 dan menyongsong tahun 2021. Di bulan Desember ini, di bulan Natal, ada kepastian harapan di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kita ketika kita ada masalah. Bagaimana kalau kita nggak ada masalah? Tentu tetap ada kepastian, tapi kehidupan kita, masalah akan datang sesuai dengan kapasitas yang dapat kita atasi. Dan Tuhan selalu memberikan jalan keluar untuk orang-orang yang menjadi miliknya. Bukanlah kita juga sobat muda yang menjadi milik Tuhan, yang dikasihi Tuhan dan sudah diselamatkan. Kepastian harapan ada di dalam nama Tuhan Yesus. Kita memiliki Gembala Agung, Juru Selamat kita Tuhan Yesus Kristus, yang sudah menyelamatkan kehidupan kita. Ada kepastian harapan, ada kepastian harapan untuk hidup kita, untuk masa depan kita, untuk apapun yang menjadi cita-cita kita.
ada kepastian. Pasti di dalam nama Tuhan Yesus. 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 Tuhan memberkati. Mari kita mau berdoa pada firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar sore hari ini. Ketika kami melihat akan kebaikan Tuhan, mujizat Tuhan melalui firman-Mu, orang-orang di sekitar kami datang kepada-Mu Tuhan dengan doa-doa dalam kehidupan kami saat kami beribadah dan kami menang. Terima kasih melalui firman-Mu yang boleh kami dengar sore hari ini. Kiranya Roh Kudus-Mu akan memberi kami pemahaman lebih dalam dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sobat muda yang kekasih, di dalam nama Tuhan Yesus, arahkan hati dan pikiranmu. Angkatlah dan tengadahkan tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.